Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu Maniah, perkenalkan saya Ahyan Fuadi, dengar nomor induk mahasiswa di 211250023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel, artikel atau final project yang saya beri judul yaitu perancangan solusi sistem informasi dan teknologi digital cold chain logistik pada Benuanta Pharma. Jadi Benuanta Pharma ini adalah perusahaan simulasi yang saya buat yang bergerak pada industri obat-obatan. Kita langsung masuk di pendahuluan, yaitu cold chain merupakan salah satu metode pengiriman produk yang aman dan terjamin dengan mempertahankan persyaratan, suhu, dan kelembapan tertentu. Untuk melakukan ini, perusahaan cold chain logistik menggunakan cold storage untuk memastikan bahwa produk dalam keadaan segar saat diterima bahkan saat diangkut dalam jarak jauh sekalipun. Jadi, industri cold chain logistik ini merupakan salah satu sistem logistik yang paling kritis karena karakteristik produk yang sangat sensitif pada perubahan suhu. Yang dimaksud adalah ketika terjadi perubahan suhu yang ekstrim, khususnya dalam proses perpindahan dari satu titik ke titik akhir atau end user, jika tidak dipantau atau tidak eh, apa namanya dikendalikan ya, untuk tetap berada pada suhu tertentu yang sekiranya produk tetap bisa dalam keadaan baik, ini akan mengakibatkan kerusakan atau degradasi kualitas produk, obat-obatan atau semacamnya yang ada di dalam storage tersebut. Jadi, eh, perkembangan teknologi digital, khususnya Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, dan sistem informasi logistik terintegrasi membuka peluang besar untuk meningkatkan visibilitas, efisiensi, serta ketahanan cold chain farmasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis atau perancangan solusi berbasis teknologi untuk mengatur atau mengatasi kompleksitas operasional cold chain logistik. Didapati yaitu terdapat 4 tujuan penelitian kali ini. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan logistik pada cold chain farmasi, tentu saja di perusahaan Benuanta Pharma. Yang kedua, mengevaluasi keterbatasan sistem yang digunakan. Yang ketiga, merancang solusi sistem informasi dan teknologi digital yang terintegrasi. Dan yang keempat, mengkaji implikasi manajerial strategis dari transformasi digital. Berikut saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu profil proses bisnis logistik, yaitu yang pertama adalah karakteristik perusahaan yang pertama yaitu memasuki nama perusahaan, yaitu perusahaan Benuanta Pharma. Jenis bisnisnya yaitu distribusi produk farmasi dan vaksin. Karakteristiknya yaitu temperatur sensitif, antara sekitar 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius, di mana derajat di sini akan sangat mempengaruhi kualitas atau ya kualitas dari produk-produk yang disebutkan di atas tadi. Secara lebih detail, produk farmasi Benuanta Pharma memiliki karakteristik khusus yaitu sebagai berikut. Sensitif terhadap suhu dan kelembapan, memiliki masa kadaluarsa yang terbatas, diatur oleh regulasi yang sangat ketat, dan yang keempat, risiko kualitas sangat tinggi. Untuk alur proses bisnisnya, yaitu meliputi yang pertama, procurement inbound logistik meliputi penerimaan obat dari produsen. Yang kedua, cold storage warehousing, jadi penyimpanan dalam fasilitas berpendingin pada suhu tertentu. Temperatur control transportation, distribusi menggunakan kendaraan berpendingin, jadi tidak kendaraan umum pada umumnya ya, yang tidak memiliki pendingin. Jadi distribusi ini membutuhkan kendaraan yang memiliki pendingin dalam boxnya. Yang keempat yaitu last mile medical distribution,
pengiriman ke rumah sakit atau apotek di Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, dan Malinau. Yang kelima, monitoring compliance control, yaitu validasi suhu dan kualitas produk. Evaluasi sistem dan teknologi saat ini yang berlangsung ya, yaitu yang diterapkan oleh Benuanta Pharma, yaitu pada dasarnya hanya menggunakan ERP dasar, data logger suhu secara offline, dokumentasi manual berbasis data, dan yang terakhir tracking pengiriman yang sangat terbatas. Teruntuk untuk pemanfaatan teknologi terkini, Benuanta Pharma saat ini belum mengaplikasikan atau menggunakan real-time temperatur monitoring, sistem alat otomatis, WMS atau TMS, dan analitik risiko. Poin selanjutnya itu yaitu keterbatasan sistem ya. Keterbatasan utama yang meliputi seperti tidak adanya monitoring suhu secara real time, keterlambatan deteksi temperatur extrusion, kurangnya visibilitas operasional end-to-end, inefisiensi proses audit dan compliance, serta pengambilan keputusan reaktif. Kita masuk kepada analisis permasalahan logistik yang bisa ditarik benang merah. Terdapat 4 permasalahan cold chain pada Benuanta Pharma, yaitu temperatur extrusion risk atau yang bisa dijelaskan di sini adalah deviasi suhu sering sekali baru terdeteksi setelah proses distribusi selesai. Hal ini meningkatkan risiko kerusakan produk dan potensi kerugian yang sangat besar. Yang kedua, kurangnya visibilitas rantai pasok. Kurangnya sistem monitoring secara real time menyebabkan manajemen tidak memiliki gambaran menyeluruh terkait kondisi operasional cold chain. Yang ketiga, inefisiensi compliance management. Dokumentasi manual menyebabkan proses audit menjadi lambat, rentan kesalahan, serta tidak efisien. Dan yang keempat, resiko operasi yang tinggi. Gangguan operasional meliputi kerusakan unit pendingin, gangguan listrik, keterlambatan transportasi, dan human error. Kita akan masuk kepada suatu rancangan solusi teknologi logistik yang bisa kita terapkan pada Benuanta Pharma. Yang pertama adalah Internet of Things Based Temperature Monitoring System atau implementasi sensor suhu real-time memungkinkan pemantauan kondisi produk secara kontinu selama penyimpanan dan transportasi. Manfaatnya tentu saja bisa melakukan deteksi dini, perbedaan suhu ya, deviasi suhu, pengurangan produk loss atau yang bisa disebabkan karena kerusakan, karena ini ya terjadi degradasi dari kualitas produknya di perjalanan, dan tentu saja akan berimbas kepada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan end-to-end. Yang kedua, Cold Chain Warehouse Management System. WMS berbasis cold chain mendukung pengelolaan inventory suhu dengan prinsip FIFO, first expired, first out. Adapun manfaat yang dapat dirasakan yaitu akurasi stok meningkat, pengurangan expire losses, compliance atau kepuasan menjadi lebih kuat. Yang ketiga yaitu Transportation Management System atau TMS plus Artificial Intelligence. TMS dengan dukungan AI memungkinkan optimasi rute, monitoring SLA, serta pengelolaan risiko distribusi. Adapun manfaat yang dapat dirasakan yaitu pengiriman jauh lebih stabil, efisiensi biaya operasional, respon dinamis terhadap gangguan. Dan yang terakhir adalah Digital Control Tower. Jadi secara garis besar rancangan solusi teknologi logistik ini dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan dari rantai pasok Benuanta Pharma. Solusi ini meningkatkan resiliensi atau ketahanan terhadap gangguan suhu, dapat mendeteksi dini risiko-risiko logistik, serta respon lebih dinamis terhadap kegagalan pendingin. Kita masuk kepada implikasi manajerial strategis. Yang pertama yaitu dampak terhadap strategi organisasi. Transformasi digital mendorong organisasi menuju paradigma data-driven logistik, risk-based supply chain management, serta quality-oriented operation. Teknologi tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi sebagai kapabilitas strategis organisasi. Transformasi digital mendorong organisasi menuju data-driven logistik management. Jadi pengambilan keputusan logistik bergeser dari pendekatan berbasis pengalaman menjadi pendekatan berbasis analitik dan data-data real time.
Risk aware supply chain strategi. Teknologi digital memungkinkan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko secara proaktif. Yang ketiga, quality compliance oriented operation. Dalam konteks distribusi farmasi, kualitas dan kepatuhan regulasi menjadi prioritas yang strategis. Sistem digital meningkatkan traceability, auditability, serta compliance assurance, sehingga organisasi mampu memainkan regulatory risk dan reputational risk. Terdapat beberapa tantangan implementasi dari penerapan digital, penerapan ini ya, beberapa, mohon maaf, penerapan beberapa solusi-solusi digital tadi. Yang pertama tentu saja ada di tantangan finansial ya. Tentu saja untuk pengaplikasian hal-hal yang berbau dengan kemajuan teknologi, tentu saja kita membutuhkan sumber atau finansial yang tidak sedikit. Tantangan organisasi, tentu saja di sini ada eh, masalah manpower atau SDM yang mengelola dari teknologi-teknologi tersebut harus dikatakan sudah memahami secara menyeluruh sehingga teknologi yang digunakan tidak terjadi misunderstanding ya. Jadi tidak sudah betul-betul memahami bagaimana cara bekerja dari teknologi tersebut. Yang ketiga, tantangan teknologi dan integrasi. Integrasi sistem legasi dengan platform digital modern memerlukan perencanaan teknis yang matang. Dan yang keempat, tantangan keamanan data. Digitalisasi meningkatkan exposure terhadap cyber risk dan data vulnerability. Yang selanjutnya adalah transformasi peran manajer logistik. Jadi di sini ada saya simpulkan menjadi empat ya, empat perubahan atau empat transformasi peran manajer logistik. Yang pertama sebagai data interpreter atau dan analisis pendukung keputusan, risk quality manager atau eh, sebagai manajer yang bisa mengidentifikasi risiko dan bagaimana menghasilkan kualitas distribusi yang baik ya. Selanjutnya teknologi integrator dan yang keempat strategi supply chain planner. Yang dapat disimpulkan pada makalah ini yaitu digitalisasi cold chain logistik pada perusahaan farmasi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi, visibilitas, serta ketahanan operasional. Implementasi Internet of Things, WMS, TMS, dan Control Tower pada bisnis cold chain Benuanta Pharma mampu mengurangi resiko temperatur exhaustion, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi. Demikian makalah yang bisa saya jelaskan secara singkat pada kesempatan AS kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Mohon arahan dan mohon masukannya lebih lanjut dari Ibu Mania. Saya akhiri presentasi singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.